Kawan-kawan, aku sekarang lagi ada di hutan lindung Lepondom, cuman di sini bacaannya itu hutan negara. Nah, hutan lindung Lepondom ini diketahui belum ada tapal batasnya ya. Jadi luasnya itu sekitar 22 ribuan, 5.000 itu hutan masyarakat atau bisa dibilang tanah ulayat, 500 hektarnya itu adalah hutan produksi dan 5.000 hektar itu adalah hutan produksi tapi terbatas. Terus kawan-kawan, di sini ada pelang yang kayaknya sengaja dibuat sama dinas pemerintahan sini. Ini pelangnya, bacaannya kita bakal kamera belakang biar lebih jelas. Nah, ini dia kawan-kawan, bacaannya itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan hutan negara. Kita disuruh ngejaga lingkungan. Pelang seperti ini dibuat, mungkin tujuannya itu adalah untuk sebagai penanda dan pengingat ya. Karena memang ini adalah hutan negara, jadi kita nggak boleh sembarangan di sini, nggak boleh ngelakuin aktivitas yang merusak lingkungan, kayak membangun bangunan yang permanen mungkin, atau yang lebih jelasnya itu nggak boleh illegal logging atau penebangan liar. Karena setauku di daerah Lepondom ini banyak kabar-kabar masyarakat ada yang nggak tertib, banyak yang melakukan illegal logging di daerah sini, cuman banyak yang belum ketangkap sih. Memang kalau untuk di Lepondom ini udah banyak kabar ya tersebar illegal logging itu kayak ada pembiaran gitu. Banyak yang mengeluh juga bahwasannya dinas LHK atau dinas lingkungan hidup dan kehutanannya itu kerjanya lamban, kayak nunggu bola. Terus kayak ada aduan-aduan dari masyarakat, mereka kayak nggak peduli gitu, nggak ada tidak lanjut dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi dengan adanya video ini aku harap pemerintah ya lebih aktif lah untuk memberantas illegal logging ini. Dan guys, kita ini udah sampai ke Gapura Lepondomnya. Lewat kita dari Gapura itu nanti kita udah masuk ke hutan lindungnya. Padahal di sini guys, nah ini yang menarik nih. Di sini ada pelang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada sanksi. Jadi di sini tertulis ada punishment ya. Di pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu dilarang membakar hutan. Jadi kalau ketahuan itu bisa penjara 15 tahun dan denda itu paling banyak hampir 7 miliar lebih. Tapi kayaknya hal ini nggak jadi efek jera ya, udah dipasang-pasang kayak gini karena mungkin penindakan dan punishmentnya itu nggak ada. Makanya masyarakat yang bandel-bandel ini yang dia seenaknya illegal logging, membakar hutan untuk membuka lahan, ya mereka kayak ya udah orang nggak ada punishment gitu, jadi tetap dilakuin gitu. Ibaratnya peraturannya itu ini sekedar formalitas aja, nggak ada tindakannya gitu. Peraturannya kendur lah. Nah guys, itu kalau kita mau ke kanan itu kita mau ke Pelabuhan Tongging ya, ke daerah Silalahi, tempat yang biasa orang kemah-kemah. Di situ juga ada PLTH Ranun Silalahi namanya. Tapi aku nggak tahu PLTH itu masih berfungsi atau enggak ya. Soalnya aku pernah lewat di situ sekali. Kayaknya sepi sih. Rumah-rumah yang jadi tempat pekerja di situ itu kosong. Tapi kalau aku salah nanti bisa bantu kasih komentar kawan-kawan. Nah ini dia Tugu. Ketika kita akan masuk ke Lepondom, hutan lindung Lepondom, kita bakal berhenti sebentar di sini. Kawan-kawan, ini dia Tugunya ketika kita akan masuk ke hutan lindung Lepondom. Nah untuk wilayah di Tugu ini masuknya ke kampung Dolok Tolong ya namanya. Dari sini guys, ketika kita melewati Gapura ini sekitar 45 atau setengah jam itu kita nggak bakal jumpa rumah satupun di hutan ini, karena ini memang hutan lindung yang nggak boleh dilakukan pembangunan ya kawan-kawan. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan, kalau kita ke sana kita akan menuju ke kota Sidikalang tempat kita datang tadi. Nah ketika dari Tugu ini kita akan melewati hutan lindung tanpa menemukan rumah atau bangunan sama sekali. Jadi kalau bocor ban ya Allahu a'lam lah. Untuk dari sini kita bisa ke Medan, jaraknya sekitar 4 atau 5 jam lagi guys. Jadi kita langsung jalan lagi. Dari sini guys, kita udah masuk ke daerah hutan lindungnya ya guys. Dan nama jalan ini itu setauku namanya Jalan Sidikalang Seribu Dolo. Lepondom ini juga merupakan salah satu daerah paling dingin dan paling sejuk ya di Sumatera Utara. Ini kita cuacanya terik, panas, tapi sejuknya itu masih terasa. Untuk daerah Lepondom ini sendiri terkenal sebagai daerah yang paling sering kecelakaan juga ya di Sumatera Utara guys. Padahal aku lihat jalannya banyak yang lurus-lurus.
Memang sih kalau jalan lurus ini kadang kita lalai, kadang kita sepele. Mungkin itu juga ya penyebab dari orang-orang yang berkendara di Lepondom ini ngantuk atau mungkin gimana sepele jadi kecelakaan gitu. Memang sih aku juga ngerasain selama di perjalanan kayaknya jalan-jalan yang pengkolan itu, jalan yang berbelok-belok itu lebih fokus dan lebih enak sih daripada jalan yang lurus. Karena kalau jalan yang lurus ini sepele gitu. Terus yang uniknya di kiri kanan kita ini sepanjang Lepondom ini memang banyak dari LHK itu dipasang pelang-pelang peringatan gitu ya. Terus tadi ada kata-kata yang menarik, hutan adalah sumber kehidupan bukan sumber pendapatan. Jadi kayak ngena kali sih. Tapi udah dibikin kayak ini pun ada kata-kata hutan adalah sumber kehidupan bukan sumber penghasilan, tapi masih banyak juga orang-orang yang bandel yang mencari kesempatan gitu menambang-nambang hutan di sini. Untuk semua kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Lepondom ini guys, apa mungkin ada kaitannya juga ya sama cerita-cerita mistik yang berkembang tentang cerita daerah Lepondom ini. Jadi banyak yang bilang bahwasanya Lepondom ini tempatnya makhluk halus gitu. Bagi orang-orang yang punya indigo, banyak yang bercerita bahwa ketika melewati Lepondom ini itu memang banyak menjumpai sosok-sosok yang gak kasat mata guys. Jadi itu cerita mistik yang berkembang di daerah sini sih, isu-isunya seperti itu. Cuman tergantung sama manusianya, kalau menurut aku bisa percaya bisa enggak. Kalau aku sih Allahu alam ya. Untuk Lepondom ini sendiri ini berbatasan sama 2 kabupaten ya, Dairi dan Kabupaten Karo. Ini dia tugunya. Setelah lewat Tugu ini kita ini udah masuk ke wilayah Kabupaten Karo. Nah ini dia Tugu kalau kita masuk ke Kabupaten Karo guys. Udah hampir 20 menit kita jalan, tapi benar guys, sama sekali kita nggak ada jumpa rumah, nggak ada jumpa bangunan. Ini kalau mogok nggak tahu lah mau bilang apa nih. Nah guys, di sini juga kita lihat ada bangunan, padahal ini masih di wilayah Lepondomnya. Aku nggak tahu itu dapat izin atau enggak, tapi ini mau di perbatasan sih. Kita harus ngujon aja, mungkin itu memang tanah dari warga-warga sini guys. Ini tebing ini curam, kalau longsor ini bahaya juga ya. Nah satu lagi guys, daerah sini yang jadi momok itu memang longsor. Dan yang longsor itu biasanya jalan-jalan ini guys. Di sepanjang jalan tadi aku nggak videoin, kita bakal banyak sih temuin jalan-jalan longsor. Terus banyak PS-PS setempat itu yang minta-minta di setiap longsornya. Nah seperti di depan ini, nah, kita jumpa lagi nih PS yang minta-minta guys. Cuman kita nggak bakal video karena nanti takutnya dia tersinggung. Nah di Lepondom ini di sepanjang jalan yang longsor, kalau memang jalan itu setengahnya longsor atau gimana, itu setiap titik bahkan 2 titik nggak berjauhan, paling 100 meteran atau 200 meteran itu pasti kita jumpai PS-PS tempat yang memang minta-minta uang ke yang punya mobil. Memang mereka nggak maksa sih, sukarela. Cuman kan kalau kita sering lewat sini agak risih juga kan. Aku berani ngomong gini karena pengalaman aku selama perjalanan ketika aku lewat dari Sumatera Utara arah ke Aceh, ketika ada jalan-jalan seperti itu, ketika kita masuk wilayah Aceh bahkan jalannya lebih parah, jalannya longsor setengah, tapi masyarakat sana aku nggak tahu malu atau gimana, tapi memang sama sekali nggak ada minta-minta kayak di Sumatera Utara ini. Kalau di Sumatera Utara ini keluhan aku sih sebagai pengendara, aku risih gitu. Nggak perlu juga ya setiap titik yang ada longsor itu mereka ada di situ, bahkan sampai 2-3 orang gitu. Terus hal kayak gini kayaknya jangan dibiasakan juga ya, karena itu mental yang nggak bagus juga sih. Karena sepertinya mereka menganggap itu sebagai mata pencaharian sih. Tapi ya udahlah, rezeki juga masing-masing. Mereka juga selama ini nggak maksa, walaupun 2-3 orang di situ. Kalau ketika malam jam-jam 12 atau jam 1 mereka masih di situ, mereka juga ngebantu untuk menerangi biar mobil-mobil ini nggak masuk ke jurang. Fan-fan aja sih. Cuman maksud aku jangan juga itu dijadikan mata pencaharian. Apalagi setiap titik jaraknya nggak terlalu berjauhan, cuman sekitar 100 atau 50 meter atau 200 meter. Ketika ada titik yang berdekatan itu, di setiap titik ada gitu yang minta-minta. Mungkin aku yang sering lewat, oke lah nggak apa-apa. Tapi untuk orang yang sering-sering lewat, mungkin dia dari Kabanjahe, Sidikalang hampir setiap minggu lewat, itu rasanya kayak risih aja sih. Saran aku dirubah lah mentalnya, jangan dijadikan hal-hal seperti itu untuk jadi mata pencaharian. Karena ormas, kalau kita bicara ormas, Sumatera Utara ini udah
terlalu parah sih untuk ormas ini. Pribadi aku nganggap juga ormas itu nggak penting ya, bahkan mudaratnya lebih banyak, merugikan masyarakat gitu kan, bukan menguntungkan. Apa sih kegunaan ormas? Coba kawan-kawan bisa komen di komentar kegunaan ormas itu apa. Mungkin kalian bisa kasih jawaban ya, aku nggak tahu, mungkin kalian tahu, bisa kasih jawaban di komentar kegunaan ormas itu apa sih. Maksud aku hal seperti ini tuh jangan jadi pembiaran gitu, karena Sumatera Utara ini rusak. Salah satunya ya karena ormas-ormas itu, makanya Sumatera Utara dapat gelarkan wilayah 1001 ketua gitu kan. Apalagi ketika aku pernah sekali saat itu mendekati 17 Agustus, bahkan dari tanggal 10 sampai 16 itu, PSPS ini, ormas-ormas ini itu berdiri pas di tengah hutan sana, bahkan sampai 5-6 orang. Itu menjajakan bendera yang kecil untuk di mobil, di sepeda motor, yang harganya itu cuma 2 atau 3 ribu, mereka menjual sampai 15 ribu, 10 ribu gitu. Bahkan kesannya itu kayak memaksa. Hal itu kan kayak, janganlah kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak takut gitu, cuman ya pengendara-pengendara lain kan merasa terganggu kan. Apa sih maksud mereka kayak gitu. Jadi untuk wilayah Lepondom ini, untuk PSPS-nya ya dikurang-kurangi lah ya, jangan kayak gitu kali.